Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kuliah biokimia nutrisi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang oksidasi asam lemak. Sebelumnya, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ini merupakan pertemuan pertama kita. Saya Sri Suharti yang akan mengajar mata kuliah ini sampai 4 pertemuan ke depan. Baik. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah setelah menyelesaikan mahasiswa ini, mahasiswa mampu menjelaskan karakteristik lemak dan proses metabolisme asam lemak dalam sel serta kaitannya dalam menghasilkan energi. Adapun pokok bahasan, yang pertama karakteristik lemak, kemudian yang kedua overview proses pencernaan dan absorpsi lemak, yang ketiga oksidasi asam lemak, dan yang keempat penghitungan ATP dari asam lemak. Baik. Kita akan ingat kembali bagaimana karakteristik dari lemak atau lipid. Lemak ini merupakan senyawa yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti ether, benzen, aseton, dan juga kloroform. Lemak ini seringkali disebut sebagai fat karena juga mengandung senyawa-senyawa seperti fosfolipid, sterol, dan lain sebagainya. Secara struktur, komponen lemak ini terdiri atas 2 komponen besar, yaitu gliserol dan asam lemak. Ketika 1 molekul gliserol bergabung dengan 3 asam lemak, ini akan membentuk ikatan ester menjadi senyawa trigliserida. Inilah yang kita sebut sebagai lemak, yang komponennya terdiri atas 1 senyawa gliserol dan 3 asam lemak. Asam lemak ini juga ada yang sifatnya saturated dan ada yang sifatnya unsaturated. Asam lemak yang saturated ini merupakan asam lemak yang tidak mempunyai ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Sedangkan unsaturated ini merupakan lemak yang mempunyai ikatan rangkap pada rantai karbonnya. Polyunsaturated ini mempunyai ikatan rangkap lebih dari 1 pada rantai karbonnya. Senyawa polyunsaturated fatty acid atau asam lemak polyunsaturated ini yang paling umum adalah asam oleat, asam linoleat, dan asam linolenat. Nah, asam lemak yang unsaturated ini mempunyai melting point yang lebih rendah. Sebagai contoh, kalau kita bandingkan, asam stearat ini merupakan asam lemak yang saturated. Ini melting point-nya pada suhu 70 derajat Celcius. Sedangkan asam lemak yang unsaturated ini melting point-nya seperti oleik ini pada suhu 26 derajat Celcius. Beberapa contoh asam lemak yang sering ditemukan di dalam senyawa lemak ini antara lain butirat, palmitat, kemudian stearat. Ini contoh dari asam lemak yang saturated. Sedangkan yang asam lemak unsaturated, tadi ada oleat, linoleat, dan juga linolenat. Asam oleat ini merupakan asam lemak dengan karbon 18 yang mempunyai 1 ikatan rangkap. Sedangkan asam linoleat ini juga karbonnya 18 tetapi mempunyai 2 ikatan rangkap. Nah, kemudian asam linolenat ini juga mempunyai senyawa karbon 18 tetapi mempunyai 3 ikatan rangkap. Sebelum kita diskusikan bagaimana proses metabolisme lemak di dalam sel, kita akan ulas kembali bagaimana proses masuknya lemak ke dalam peredaran darah untuk menuju ke dalam sel-sel tubuh. Kita awali dengan proses masuknya lemak yang dari pakan atau pangan ini akan masuk ke dalam saluran pencernaan sampai menuju ke usus halus. Begitu sampai di usus halus, ini dikeluarkanlah garam empedu yang fungsinya untuk mengemulsifikasi senyawa-senyawa lemak yang ada dari pakan di dalam usus halus. Lemak yang diemulsifikasi oleh garam empedu ini membentuk senyawa yang disebut misel. Nah, kemudian di dalam usus halus setelah menjadi misel, ini
enzim pencerna lemak yaitu lipase, dia akan mendegradasi triasilgliserol. Nah, kemudian setelah didegradasi oleh enzim lipase, maka lepaslah ikatan antara gliserol dan asam lemak, sehingga terbentuk asam lemak bebas dan juga produk pecahan lainnya yaitu gliserol. Nah, kemudian senyawa asam lemak dan gliserol atau produk lainnya tadi akan diserap melalui mukosa usus halus. Jadi, yang diserap di mukosa usus halus itu bukan bentuknya lemak atau trigliserida, tetapi sudah pecahan yaitu asam lemak dan juga gliserol. Jadi memang kalau untuk penyerapan ini senyawa-senyawa yang sudah paling sederhana atau monomernya, ya. Nah, kemudian khusus untuk lemak, ketika di mukosa usus halus, asam lemak dan triasilgliserol ini bergabung kembali menjadi trigliserida. Nah, kemudian ketika akan diedarkan ke peredaran darah, trigliserida ini berinkorporasi dengan kolesterol dan juga apoprotein membentuk kilomikron. Kilomikron ini merupakan komponen senyawa lemak yang sudah bergabung dengan kolesterol dan protein untuk diedarkan melalui peredaran darah. Kemudian baru oleh darah, senyawa kilomikron ini dialirkan menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Nah, kemudian setelah mencapai jaringan tubuh yang ditargetkan, senyawa asam lemak ini akan masuk ke dalam sel. Nah, yang akan kita diskusikan bagaimana senyawa asam lemak ini dioksidasi di dalam sel untuk menghasilkan energi. Sekarang kita akan diskusikan bagaimana proses metabolisme lipid di dalam sel. Tadi sudah kita bahas bahwa setelah dari peredaran darah, senyawa triasilgliserol ini akan masuk ke dalam sel, yang nantinya disebut sebagai fat cell. Nah, kemudian di dalam sel, trigliserida ini kembali mengalami pemecahan atau degradasi menjadi dua komponen utamanya, yaitu gliserol dan yang kedua asam lemak. Gliserol ini di dalam sel-sel hati akan masuk ke proses glikolisis seperti glukosa. Nah, hasil akhirnya ini adalah pirufat. Nah, tetapi pada kondisi yang lain, gliserol ini juga bisa masuk melalui jalur gluconeogenesis ini untuk membentuk glukosa. Pirufat maupun glukosa nantinya bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Nah, kemudian asam lemak sendiri ini juga akan masuk ke jaringan yang lain, akan mengalami proses oksidasi asam lemak. Nah, secara garis besar, hasil akhir proses oksidasi asam lemak nanti adalah senyawa asetil koenzim A. Yang adik-adik sudah tahu sendiri bahwa asetil CoA ini akan masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Nah, produk lain dari proses ini ada CO2 dan juga H2O. Nah, ini adalah reaksi detil masuknya gliserol ke dalam rantai glikolisis. Jadi senyawa gliserol ini oleh enzim gliserol kinase ini akan dirubah menjadi gliserol 3-fosfat dengan bergabung senyawa fosfat. Nah, kemudian dari gliserol 3-fosfat ini akan dirubah oleh enzim gliserol 3-fosfat dehidrogenase ini menjadi dihidroksi aseton fosfat. Dihidroksi aseton fosfat oleh enzim triosa fosfat isomerase ini akan dirubah menjadi gliserol dehid 3-fosfat. Nah, kemudian dari senyawa gliserol dehid 3-fosfat, barulah gliserol ini masuk ke proses glikolisis. Nah, glikolisis reaksinya itu sama dengan proses reaksi glikolisis yang sering kita kenal di dalam konversi glukosa menjadi energi atau pirufat. Nah, kalau kita hitung energi yang dihasilkan dari gliserol, ini ada proses yang menghasilkan energi, tetapi ada proses yang menggunakan energi, dalam hal ini ATP.
proses yang melibatkan enzim glycerol kinase ini menggunakan 1 ATP. Sedangkan proses selanjutnya ini menghasilkan 2 senyawa NADH. Nah, kemudian juga menghasilkan 2 senyawa ATP. Sehingga total proses reaksi perubahan gliserol ya menjadi piruvat ini dihasilkan 1 molekul ATP dan 2 molekul NADH yang nantinya juga dikonversi menjadi ATP. Jadi lemak, pecahan lemak yaitu gliserol ini juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi. Asam lemak sendiri juga merupakan sumber energi yang sangat penting. Jadi proses oksidasi asam lemak ini merupakan sebuah proses di mana energi itu diproduksi melalui degradasi asam lemak. Ada 3 tipe oksidasi asam lemak. Yang pertama adalah beta oksidasi asam lemak. Dengan disebut beta karena memotong senyawa 2 karbon. Kemudian yang berikutnya ada alfa oksidasi asam lemak. Kemudian yang terakhir ada gamma oksidasi asam lemak. Tetapi proses yang paling sering terjadi atau umum terjadi pada oksidasi asam lemak adalah disebut sebagai proses beta oksidasi. Apa itu proses beta oksidasi? Ya, jadi beta oksidasi ini merupakan proses di mana asam lemak ini dalam bentuk molekul asil-CoA ini akan dipecah di dalam mitokondria atau peroksisum untuk menghasilkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A itu nantinya akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Jadi proses beta oksidasi ini adalah proses perubahan senyawa asam lemak menjadi asetil koenzim A. Nah, proses ini sebenarnya terjadi di banyak jaringan, termasuk ginjal dan juga jantung. Namun demikian, oksidasi asam lemak ini tidak terjadi di dalam otak. Sehingga asam lemak ini tidak bisa diserap di dalam organ tersebut. Maknanya adalah untuk organ otak ini tidak bisa menggunakan energi dari asam lemak. Jadi yang mensuplai energi untuk otak itu ya dari glukosa. Nah, ini adalah contoh senyawa asil CoA. Ya, jadi yang tadinya C16 yaitu asam palmitat ini akan dirubah menjadi senyawa asil CoA dengan menambahkan S-CoA ini menjadi palmitoyl CoA. Jadi senyawa asil CoA ini merupakan langkah awal untuk proses beta oksidasi. Beta oksidasi asam lemak ini melibatkan 3 tahap utama. Yang pertama adalah aktivasi asam lemak di dalam sitosol. Jadi aktivasinya itu di dalam sitosol. Kalau adik-adik bisa bayangkan ya, di dalam sel sitoplasma, kemudian di situ ada senyawa aktivasi asam lemak. Nah, kemudian yang kedua adalah transport asam lemak yang sudah teraktivasi masuk ke dalam mitokondria. Jadi yang tadinya ada di sitosol ini masuk ke dalam mitokondria melalui karnitin shuttle. Kemudian yang ketiga ini adalah proses beta oksidasinya di dalam matriks mitokondria. Nah, sekarang kita pelajari satu persatu ya reaksi tersebut. Yang pertama adalah aktivasi fatty acid atau aktivasi asam lemak. Jadi proses aktivasi asam lemak ini melibatkan enzim fatty acid thiokinase atau asil-CoA sintetase yang ada di dalam sitosol. Nah, thiokinase ini juga memerlukan ATP, kemudian CoA dan juga mineral Mg2+. Produk dari reaksi ini itu yang disebut sebagai fatty acid asil-CoA dan juga air. Ya, jadi aktivasi ini merupakan proses perubahan fatty acid yang ditambah dengan CoA, kemudian ditambah dengan ATP, menghasilkan asam lemak teraktivasi yang disebut sebagai fatty acid
CoA. Reaksi ini terjadi di dalam sitosul. Nah, ini gambaran lengkap ya. Jadi proses aktivasi asam lemak menjadi asil CoA. Ya, jadi paling atas ini adalah senyawa asam lemak dengan ciri khas lambangnya RCOO ya. Ini ditambah dengan ATP. Dengan adanya ATP dan enzim fatty acyl CoA sintetase. Nah, terdapat juga senyawa lain yang dibutuhkan yaitu CoASH. Nah, kemudian enzim tadi ini merubah ya dari fatty acid atau asam lemak menjadi fatty acid CoA. Nah, fatty acyl CoA ini merupakan bentuk asam lemak yang sudah teraktivasi dan siap untuk ditransfer menuju mitokondria. Nah, sekarang kita akan diskusikan bagaimana proses transport asam lemak atau fatty acyl CoA dari sitosol masuk ke dalam mitokondria. Ini juga merupakan rate limiting step, artinya merupakan reaksi pembatas. Apakah lemak tersebut bisa dioksidasi atau tidak. Jadi kalau asam lemak masih di dalam sitosol, itu tidak akan bisa dioksidasi. Tetapi kalau sudah masuk ke mitokondria, ini akan bisa dilakukan oksidasi. Nah, fatty acyl CoA ini akan ditransport ya dari membran dalam mitokondria dengan spesial transport mechanism yang disebut dengan carnitin shuttle. Ini adik-adik bisa lihat ya, yang atas itu adalah sitosol atau sitoplasma, di mana senyawa fatty acyl CoA atau asam lemak yang sudah teraktivasi ini oleh enzim asil transferase 1 ini kemudian bergabung juga dengan senyawa karnitin menjadi fatty acyl karnitin, ini akan masuk ke dalam mitokondria. Nah, kemudian ketika sudah sampai di mitokondria, senyawa karnitin ini akan lepas. Dan hasilnya adalah kembali menjadi fatty acyl CoA oleh enzim asil transferase 2. Karnitin sendiri ini akan kembali ke dalam sitoplasma untuk mengambil fatty acyl CoA yang lain dan selanjutnya ditransfer kembali ke dalam mitokondria. Begitu seterusnya reaksi ini bolak-balik terjadi. Jadi yang keluar masuk dari sitoplasma ke mitokondria atau mitokondria ke sitoplasma ini adalah senyawa karnitin. Sehingga karnitin ini merupakan senyawa yang sangat penting di dalam proses degradasi asam lemak. Karena kalau tidak ada karnitin, fatty acyl CoA ini tidak akan bisa ditransport menuju mitokondria. Nah, kalau fatty acyl CoA tidak ditransport ke mitokondria, tadi tidak akan bisa dioksidasi. Jadi makanya transport fatty acyl CoA dari sitosol menuju mitokondria ini disebut juga sebagai rate limiting step. Ya. Kemudian apa yang terjadi setelah sampai di mitokondria? Ya. Jadi ini juga penggambaran bagaimana proses sistem transporter karnitin. Ya. Jadi kalau kita perhatikan mitokondria itu punya membran luar dan juga punya membran dalam. Antara membran luar dan membran dalam itu ada ruang intermembran. Nah, disinilah di ruang intermembran ini proses penggabungan antara fatty acyl CoA dengan karnitin. Nah, kemudian karnitin ini masuk ke dalam mitokondria, membawa fatty acyl CoA. Setelah sampai di mitokondria, senyawa fatty acyl CoA ini akan dilepaskan. Dan karnitin yang sudah bebas ini akan keluar, masuk kembali ke dalam ruang intermembran untuk mengambil fatty acyl CoA yang lain. Nah, proses ini terjadi bolak-balik. Ya, sampai senyawa fatty acyl CoA ini sudah terangkut semua ke dalam mitokondria. Nah, ini juga penggambaran bagaimana proses transport ya dari karnitin dan juga
fatty acyl CoA atau yang disebut dengan carnitin shuttle yang mengangkut senyawa fatty acyl CoA ke dalam matriks mitokondria. Ya. Jadi ini digambarkan ada ruang membran luar, kemudian ada ruang intermembran, kemudian ada membran dalam mitokondria. Ya. Jadi carnitin ini bolak-balik dari sitoplasma ke matriks mitokondria membawa fatty acyl CoA. Fatty acyl CoA kemudian dilepaskan di matriks mitokondria dan carnitin keluar kembali untuk mengambil fatty acyl CoA yang lain. Kemudian tahap yang ketiga ini adalah proses oksidasinya di dalam matriks mitokondria. Jadi proses degradasi atau oksidasi asam lemak di dalam matriks mitokondria ini yang paling utama adalah proses beta oksidasi. Ya. Mengapa disebut beta? Karena dalam proses oksidasi ini yang dipotong ini adalah senyawa 2 karbon dari asam lemak tersebut. Jadi ada 4 tahap di dalam proses beta oksidasi. Yang tahap pertama ini adalah oksidasi oleh enzim FAD link dehydrogenase atau sering disebut juga sebagai oksidasi atau dehidrogenasi awal. Kemudian step yang kedua ini adalah hidrasi oleh enzim hidratase. Step yang ketiga ini oksidasi lagi, tetapi oleh enzim NAD link dehydrogenase. Kemudian yang keempat ini adalah proses teolisis. Jadi kalau kita perhatikan tadi yang sudah masuk ke senyawa matriks mitokondria ini adalah senyawa dalam bentuk fatty acyl CoA. Jadi kalau tadi asam palmitat sebagai contoh, maka yang ada di matriks mitokondria ini bentuknya berupa palmitoyl CoA. Nah, kita perhatikan satu persatu dari reaksi oksidasi tadi. Reaksi pertama ini adalah oksidasi oleh enzim acyl CoA dehidrogenase. Ya. Jadi di sini FAD merupakan hidrogen aseptor. Ya. Jadi tadi palmitoyl CoA, ya, ini akan diambil, ya, senyawa 2 karbonnya, ya, ini oleh enzim acyl CoA dehidrogenase. Nah, dalam proses ini terjadi pengeluaran hidrogen yang ditangkap oleh FAD sehingga dihasilkanlah FADH2. Nah, dari reaksi ini diubah menjadi senyawa trans-enoyl CoA. Mengapa disebut trans? Karena ikatan hidrogennya ini pada posisi yang berseberangan. Ya, dibandingkan dengan yang di atas ini pada posisi yang sama. Nah, kemudian reaksi kedua ini adalah hidrasi. Ya, jadi kalau hidrasi ini terjadi proses masuknya senyawa H2O. Nah, dari senyawa trans-enoyl CoA tadi dengan ditambahkan H2O, nah kemudian dibantu oleh enzim enoyl CoA hidratase, ini akan dirubah menjadi beta hidroksi asil CoA. Nah, di situ kita lihat ada 1 karbon yang tadinya mengikat hidrogen, ini menjadi mengikat OH. Nah, kemudian reaksi yang ketiga ini adalah oksidasi kembali oleh beta hidroksi asil CoA. Ya, jadi senyawa hidroksi asil CoA ini dengan bantuan enzim beta hidroksi asil CoA dehidrogenase, namanya juga dehidrogenase, berarti ada hidrogen yang dikeluarkan. Nah, yang menangkap pada reaksi oksidasi yang kedua atau oksidasi akhir ini adalah senyawa NAD yang berubah menjadi NHDH. Nah, dari reaksi ini dihasilkan senyawa beta ketoasil CoA. Nah, kemudian reaksi yang keempat ini adalah teolisis, yaitu pemecahan senyawa 2 karbon, ya, yaitu antara karbon alfa dan karbon beta oleh enzim teolase. Ya, tadi ada senyawa beta ketoasil CoA
Ya, ini senyawa 2 karbon alfa dan beta. Ya, jadi karbon yang pertama dan yang kedua dari ujung SOA, ya, ini akan dirubah oleh enzim asil CoA asil transferase atau oleh enzim tiolase, ya, menghasilkan menjadi 2 senyawa, yaitu senyawa asetil CoA, ya, dengan 2 karbon. Kemudian sisanya adalah myristoyl CoA. Jadi yang awalnya tadi palmitat, karbonnya 14, ini menjadi asam myristat atau myristoyl CoA dengan karbon 14. Jadi selama proses beta oksidasi, ini senyawa asam lemak ini dipotong setiap 2 karbon. Begitu reaksi ini berulang kembali, tahap 1 sampai tahap 4 tadi, memotong 2 senyawa karbon kembali. Sampai reaksi itu habis. Sampai karbonnya itu habis dikonversi menjadi asetil koenzim A. Jadi kalau kita perhatikan dari ringkasan reaksi beta oksidasi, ini seperti tergambar pada slide berikut. Pada bagian A, itu merupakan reaksi beta oksidasi 4 tahap dari asam palmitat atau karbon 16. Reaksi tersebut dilakukan berulang, ya. Ini terlihat pada bagian B, ya, di mana pada oksidasi yang pertama dihasilkan 1 molekul asetil CoA. Karena 2 karbonnya sudah dipotong, sehingga karbon yang tersisa ini menjadi karbon 14. Kemudian siklus tadi berulang kembali, tahap 1 sampai tahap 4, dihasilkan lagi 1 senyawa asetil CoA. Nah, sisanya tinggal karbon 12. Nah, reaksi terus, siklus tadi terus berulang, sampai tinggal putaran yang terakhir, yaitu karbon 14. Nah, kemudian karbon 14 ini juga menghasilkan molekul 2 asetil CoA. Jadi, total dari pengulangan asam palmitat, proses pengulangan beta oksidasi, ini ada 7 putaran dengan hasil 8 molekul asetil koenzim A. Jadi, kalau kita perhatikan, tadi pada putaran terakhir, senyawa fatty acyl CoA 4 karbon, ini dipecah menjadi 2 molekul asetil koenzim A. Ini adalah bagan beta oksidasi secara keseluruhan atau overflow dari proses beta oksidasi. Jadi tadi tahap pertama adalah proses beta oksidasi dari asam lemak. Itu setiap pemotongan senyawa 2 karbon, makanya disebut sebagai beta oksidasi. Nah, hasilnya sebagai contoh asam palmitat ini adalah 8 asetil CoA. Nah, pada step yang kedua, ini asetil CoA akan masuk ke dalam siklus asam sitrat. Nah, dari proses siklus asam sitrat ini selain menghasilkan ATP, juga menghasilkan senyawa NADH dan FADH. Begitu juga pada reaksi beta oksidasi, tadi juga kita sudah bahas, itu menghasilkan senyawa NADH dan FADH. Nah, disitulah ada akumulasi NADH dan FADH, baik dari reaksi beta oksidasi maupun dari reaksi siklus asam sitrat. NADH dan FADH yang sudah terkumpul, ini akan masuk ke dalam rantai transport elektron, yang mengkonversi ADP menjadi ATP. Nah, kita akan bahas nanti di perkuliahan berikutnya bagaimana proses konversi asetil CoA menjadi ATP, NADH, dan FADH, dan begitu juga pada rantai transport elektron. Kalau kita hitung energi yang dihasilkan dari oksidasi asam lemak, dalam hal ini sebagai contoh asam palmitat yang mempunyai 16 karbon, itu tinggi sekali energinya. Yang pertama dari proses beta oksidasi, ini merupakan proses berulang dengan 7 siklus, ya. Ini menghasilkan 8 molekul asetil CoA. Nah, di dalam setiap siklusnya, tadi sudah kita bahas, itu menghasilkan senyawa FADH2 dan juga NADH. FADH2 ini setara dengan 2 ATP, dan NADH ini setara dengan 3 ATP. Sehingga total selama 7 kali siklus beta oksidasi, ini energi yang dihasilkan adalah 5 kali 7 sama dengan 35 ATP.
ini merupakan energi dari FADH dan NADH. Kemudian 7 ini adalah siklus. Di dalam banyaknya siklus beta oksidasi oleh asam palmitat. Sehingga dari proses beta oksidasi ini dihasilkan 35 ATP. Kemudian asetil-CoA yang sudah dihasilkan dari proses beta oksidasi ini akan masuk ke dalam siklus asam sitrat yang juga menghasilkan 12 ATP. Jadi dulu sudah kita bahas bahwa setiap satu molekul asetil-CoA ini setara atau menghasilkan ATP itu setara dengan 12 ATP. Sehingga kalau ada 8 asetil-CoA dari senyawa asam palmitat, ini maka total ATP yang dihasilkan adalah 8 kali 12 atau sama dengan 96 ATP. Nah, sementara itu di dalam reaksi ini keseluruhan proses oksidasi asam lemak ini juga menggunakan 2 ATP. Yang ATP tadi diperlukan pada saat aktivasi asam lemak menjadi fatty acyl CoA sebelum dia ditransfer ke dalam mitokondria, dan ini hanya terjadi 1 kali. Nah, sehingga kalau kita hitung energi yang dihasilkan atau energi gain ini sama dengan energi yang diproduksi dikurangi dengan energi yang digunakan. Energi yang diproduksi tadi ada 35 ATP ditambah dengan 96 ATP dikurangi dengan 2 ATP. Jadi totalnya adalah 129 ATP. Adik-adik bisa bayangkan betapa tingginya energi yang dihasilkan oleh satu molekul asam lemak. Dalam hal ini palmitat ini menghasilkan energi sampai 129 ATP, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan karbohidrat. Makanya lemak ini merupakan sumber energi yang utama ya pada tubuh ya, karena dia menghasilkan energi yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan karbohidrat maupun protein. Nah, sekarang akan kita lihat sedikit perbedaan pada oksidasi asam lemak yang tidak jenuh. Jadi pada di alam sebagian besar asam lemak tidak jenuh ini berada dalam konfigurasi cis ya. Jadi dan ini menimbulkan masalah ya, karena enzim enoil-CoA hidratase ini hanya bekerja pada senyawa trans ya, sehingga perlu proses tambahan yaitu proses konversi cis menjadi trans. Ini dilakukan oleh 2 enzim tambahan yaitu enzim enoil-CoA isomerase dan kemudian enzim 2,4-dienoil-CoA reduktase. Nah, kemudian proses degradasinya itu hampir sama dengan tadi asam lemak jenuh. Jadi proses oksidasi ini dipotong per setiap 2 karbon. Nah, kemudian pada pas ikatan rangkap ini terjadi beta oksidasi tersendiri ya, sehingga dihasilkan 3 asetil-CoA. Nah, kemudian dilanjutkan proses beta oksidasi ya kembali ya, kemudian dihasilkan 6 asetil-CoA. Karena pada ikatan rangkap ini sehingga menghasilkan energi yang juga lebih tinggi. Makanya asam lemak yang tidak jenuh, potensi energinya ini lebih tinggi dibandingkan asam lemak jenuh. Karena adanya ikatan rangkap lagi yang menambah asetil-CoA yang dihasilkan. Nah, kalau kita hitung energi yang dihasilkan dari degradasi asam oleat ini sama ya. Karbonnya 18 seperti asam palmitat, tetapi mempunyai 1 ikatan rangkap. Nah, di sini dihasilkanlah 9 asetil-CoA, kemudian 8 FADH dan 8 NADH. Nah, kalau kita tabulasi, kita kalkulasi ATP yang dihasilkan, tadi digunakan 1 molekul ATP untuk aktivasi oleik menjadi oleil-CoA, kemudian oksidasi 9 asetil-CoA, ini dihasilkan 108 ATP, kemudian oksidasi 7 FADH dihasilkan 14 ATP, dan oksidasi 8 NADH dihasilkan 24 ATP. Jadi totalnya ini 145 ATP. Lebih tinggi dibandingkan dengan tadi asam palmitat, padahal karbonnya sama-sama 18. Tetapi karena adanya ikatan rangkap, ini menambah energi pada yang dihasilkan dalam bentuk ATP. Ya, jadi memang asam, kalau kita bandingkan jumlah ATP per karbon yang dioksidasi menjadi CO2 ini setara dengan 8,2. Sedangkan untuk glukosa itu 6,3. Ya, jadi memang lemak ini lebih tinggi di dalam menghasilkan energi dibandingkan glukosa.
Nah, ini juga penggambaran degradasi asam linolenat. Ini juga sama, mempunyai 18 karbon, tetapi ikatan rangkapnya ada 2. Sehingga tadi proses pemecahan ikatan rangkap itu juga lebih panjang. Dan energi yang dihasilkan pun itu juga lebih besar. Ya. Nah, kemudian proses gamma oksidasi, ya, ini adalah proses yang biasa terjadi, ya, ini pada retikulum endoplasma di sel-sel hati. Maaf, omega oksidasi. Ya, jadi ini merupakan minor pathway di dalam mamalia. Ya, jadi ini sama prinsipnya adalah proses oksidasi. Kemudian untuk proses oksidasi rantai ganjil, ya, ini ada sedikit perbedaan pada putaran terakhir, di mana di situ tidak 4 karbon, tetapi ada 3 karbon di putaran terakhirnya. Ya, jadi ada satu yang dihasilkan, nanti ada 1 molekul asetil S-CoA dan juga 1 molekul propionil S-CoA. Ya, ini perbedaan pada rantai ganjil, ya, dibandingkan dengan yang rantai genap. Nah, kalau kita summary-kan atau kita ringkas dari tadi yang sudah diskusikan, ini ada beberapa hal yang adik-adik harus pahami, ya. Jadi yang pertama adalah review structure atau review struktur dari fat, kemudian general konsep dari pencernaan lemak. Kemudian yang kedua adalah aktivasi asam lemak di dalam sitoplasma. Yang ketiga, kita ada proses beta oksidasi, ya, di mana di situ melibatkan oksidasi asam lemak, yang nantinya juga ada hasil ikutan yaitu CO2 dan air. Yang keempat, kita harus paham, ya, bagaimana asam lemak yang tidak jenuh itu dioksidasi, tetapi energi outputnya ini berbeda. Nah, kemudian yang kelima, kita juga harus tahu bagaimana proses oksidasi asam lemak dalam bentuk yang lain. Ya. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pahami di dalam perkuliahan hari ini. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian adik-adik semua. Kalau masih ada hal yang belum jelas, silahkan didiskusikan di forum diskusi yang akan dibuka di LMS mata kuliah Biokimia Nutrisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.